Misalkan kita memiliki sebuah muatan sumber. Muatan tersebut berjenis positif. Kemudian kita menaruh sebuah muatan uji yang berjenis positif sejauh R. Maka muatan uji tersebut akan bergerak menjauhi muatan sumber karena adanya gaya Coulomb. Namun, jika kita taruh muatan uji tersebut pada R tak terhingga, gaya Coulomb yang terjadi tidak berpengaruh secara signifikan. Berarti, suatu muatan memiliki pengaruh berupa besaran fisis yang nilai di setiap titiknya berbeda atau kita sebut dengan medan. Selanjutnya, apabila kita memiliki sebuah muatan yang memiliki medan listrik dan bergerak dengan kecepatan V, maka akan timbul medan magnet di sekeliling muatan tersebut. Perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang terjadi di sekitar muatan yang bergerak tadi dapat kita sebut sebagai medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik merupakan medan vektor yang memiliki dua karakteristik, yakni sebagai flux dan sebagai sirkulasi. Dari dua karakteristik tersebut, kita peroleh hukum-hukum elektromagnetika antara lain hukum Gauss mengenai medan listrik, hukum Faraday tentang induksi, hukum Gauss tentang magnet, dan hukum Ampere. Gauss mengatakan bahwa integral EdA pada luasan tertutup sama dengan besar muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Sedangkan teorema Gauss menyatakan bahwa integral EdA pada luasan tertutup sama dengan integral volume dari divergensi EdV. Sehingga integral volume divergensi EdV sama dengan muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Divergensi E dikali V sama dengan muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Divergensi E sama dengan Q per V dibagi permitivitas ruang hampa, di mana ρ sama dengan Q per V, maka didapatkan persamaan divergensi E sama dengan ρ dibagi permitivitas ruang hampa. Inilah yang disebut dengan persamaan Maxwell. Misalkan kita mempunyai sebuah muatan Q, kemudian dibuat sebuah permukaan Gauss yang tertutup berupa lingkaran dengan muatan Q sebagai pusatnya. Ketika diperbesar jaraknya terhadap permukaan Gaussian, karena flux E sama dengan E dikali A, di mana E berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari, sedangkan A sebanding dengan kuadrat jari-jari, hasil nilai flux medan listriknya pada permukaan Gauss adalah tetap. Berikutnya, ketika besar muatannya diperbesar dengan area permukaan Gauss seperti pada kondisi awal, flux medan listrik pada permukaan Gaussian yang dihasilkan akan lebih besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna fisis dari persamaan Maxwell ini, nilai flux medan listrik sebuah muatan pada permukaan Gaussian konstan terhadap volume, tetapi berubah terhadap nilai atau besarnya muatan. Berdasarkan hukum elektromagnetika, Faraday mengumpulkan sebuah hukum induksi. Integral siklus medan listrik sekitar kurva C sama dengan perubahan flux medan magnet terhadap waktu. Maxwell mencoba untuk menyederhanakan persamaan tersebut dengan menggunakan teorema Stokes, di mana jika kita memiliki kurva tau dan luasan S, kita bisa memperoleh sirkulasi medan C pada kutub kurva tersebut dengan cara integral siklus dari CdS panjang tau adalah kur CdA pada luasan S. Jika kita terapkan teorema tersebut ke dalam hukum induksi Ampere, akan kita peroleh integral siklus EdS sama dengan integral kur E dikalikan dengan dA, sehingga persamaan menjadi kur E dikali A. Ingat bahwa flux medan magnet sama dengan medan magnet dikalikan luas area. Gabungkan persamaan 1 dan 2 ke hukum Faraday akan diperoleh kur E dikali A sama dengan min dBA per dt. Karena di sini luasan A konstan, maka A bisa dikeluarkan sehingga persamaan menjadi kur E dikali A sama dengan min A dB per dt. Karena luasannya sama, persamaan dapat kita sederhanakan menjadi kur E sama dengan min dB per dt. Inilah yang kita sebut sebagai Maxwell equation. Makna fisis dari persamaan ini adalah jika kita memiliki konduktor C yang tertutup dan memiliki luasan A, lalu kita lewatkan medan magnet pada luasan tersebut berubah seiring waktu. Hasilnya kita akan memiliki sirkulasi medan listrik sepanjang konduktor C tersebut. Sirkulasi tersebut mengakibatkan adanya electromotive force pada konduktor. Lalu timbul arah arus induksi yang menimbulkan medan magnetik induksi baru. Arah medan magnetik induksi berlawanan arah dengan perubahan medan magnet. Hal ini bertujuan agar flux medan magnet total konstan. Arah medan magnetik induksi yang berlawanan ini menimbulkan tanda minus pada persamaan Maxwell. Berdasarkan hukum Gauss, integral medan magnet B dengan vektor normal pada permukaan tertutup seluas permukaan A akan sama dengan 0. Kemudian, Maxwell menyederhanakannya menggunakan teorema Gauss. Persamaan ini akan menjadi integral divergensi B dV sama dengan divergensi B dikali V. Ingat bahwa persamaan ini sama dengan 0. Jadi, akan kita dapatkan persamaan Maxwell ketiga, yaitu divergensi B sama dengan 0. Arti fisis dari persamaan ini adalah
Jika kita memiliki sebuah medan magnet, lalu kita meletakkan garis hayal Gaussian dimanapun pada medan magnet tersebut, maka fluksnya akan sama dengan 0. Karena dimanapun garis hayal Gaussian diletakkan pada medan magnet, flux B yang masuk akan sama dengan flux B yang keluar. Menurut hukum Ampere, integral siklus medan magnet dikali ds sama dengan mu0 I tambah mu0 epsilon 0 d flux E per dt. Menurut teorema Stokes, integral siklus medan magnet dikali ds sama dengan integral kurve B dA sama dengan kurve B dikali A, di mana I sama dengan densitas arus dikali A, flux E sama dengan E dikali A, seper epsilon 0 mu0 sama dengan C kuadrat, sehingga persamaan akan menjadi kurve B dikali A sama dengan mu0 densitas arus dikali A ditambah mu0 epsilon 0 A dE per dt kali seper A epsilon 0 mu0, sehingga persamaan akan menjadi C kuadrat dikali kurve B sama dengan densitas arus per epsilon 0 ditambah dE per dt yang merupakan Maxwell equation. Makna fisis dari persamaan ini adalah bahwa pada suku pertama didapatkan hukum Ampere, di mana ketika ada arus yang melewati suatu kawat konduktor akan mengakibatkan sirkulasi medan magnet di sekelilingnya yang arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Sedangkan suku kedua Maxwell correction menjelaskan bahwa ketika terdapat dua buah plat kapasitor yang terhalang oleh ruang vakum dan diberi beda potensial pada ujung-ujungnya, akan terjadi perubahan medan listrik yang selanjutnya akan terjadi perubahan flux medan listrik sehingga terjadi arus imajiner pada ruang vakum tersebut. Footlift dengan penerapan persamaan Maxwell curve BA sama dengan mu0 I, di mana terdapat kumparan yang dialiri arus listrik ditanam di dasar lorong lift sehingga timbul medan magnet yang akan saling bertolakan dengan magnet yang ada pada permukaan bawah box, di mana gaya magnet yang ditimbulkan harus sebanding dengan kecepatan, gaya berat, dan gaya gesek dari box.